Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan pembelajaran matematika khususnya di bab 2 himpunan. Hari ini akan kita pelajari definisi himpunan serta macam-macamnya. Nanti kalau misalnya waktunya cukup akan dilanjutkan ke operasi himpunan. Nah, kita langsung mulai saja. Semoga kalian hari ini tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan segala aktivitas dengan kesehatan yang baik. Nah, kita lanjutkan ya untuk pertemuan hari ini. Kemarin sebenarnya sudah Bapak sampaikan beberapa materi terkait dengan himpunan ini. Nah, ke definisinya terlebih dahulu. Himpunan ini kalau nanti ditanya pasti ada himpunan, ada bukan himpunan. Nah, di sini Bapak sudah siapkan mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan. Untuk yang himpunan, contohnya kayak gini. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, misalnya kelompok kendaraan beroda 4. Nah, berarti kamu bisa menentukan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi bisa di sini anggotanya mobil, terus bus, kalau misalnya atau lebih mah ya. Terus apa lagi? Nah, banyak ya. Nah, ini bisa ada anggotanya. Terus kelompok hewan bertelur. Nah, banyak hewan bertelur ya. Nah, ada bebek, nah kayak gitu, ada angsa ya. Nah, nanti kalau misalnya dia punya anggota, berarti dia termasuk himpunan. Ya. Bedakan dengan yang bukan termasuk himpunan. Contoh di sini adalah kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik, kelompok hewan yang lucu. Kenapa ini disebut termasuk bukan himpunan? Karena kelompok-kelompok ini relatif. Kelompok-kelompok ini tidak tidak terdefinisi dengan jelas mana saja anggotanya. Kalau misalnya contohnya kayak gini, kalau bukan himpunan, kelompok siswa yang terganteng, biasanya kelompok siswa yang tercantik. Nah, itu bukan himpunan karena belum tentu ganteng menurut kamu misalnya. Beda dengan ganteng menurut temanmu. Atau cantik menurut kamu belum tentu cantik menurut Bapak. Nah, seperti itu. Jadi bukan himpunan kalau misalnya kelompok-kelompok seperti itu. Mudahnya adalah ketika dia bukan himpunan, contohnya adalah kelompok-kelompok yang diberi pengantar sifat. Nah, kalau ini kan mobil bagus. Nah, ini yang menarik, hewan yang lucu. Nah, sifat-sifat itu termasuknya bukan ke himpunan. Kita lanjutkan ke anggota. Nah, anggota himpunan tuh kayak gimana lambangnya? Nah, kayak gini. Nah, ini untuk lambang dari anggota ini dilambangkan dengan huruf kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, sip. Ini anggota. Nah, kalau bukan anggota berarti tinggal huruf yang ini kita gini kan. Berarti ini anggota dan ini bukan anggota. Contohnya himpunan A, himpunan kendaraan beroda 4 atau lebih. Berarti mobil anggota A, truk anggota A. Nah, tetapi sepeda motor karena dia beroda 2, berarti dia bukan anggota A. Seperti itu untuk menentukan dia bukan anggota atau anggota. Bedakan dengan bukan himpunan. Kalau himpunan, bukan himpunan, dia kembali lagi dia sifat. Jadi anggotanya itu relatif. Orang beda akan menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh kalau tadi hewan yang lucu itu kamu
kamu sama Bapak akan berbeda menentukan anggotanya. Nah, itu bukan termasuk himpunan. Kalau himpunan tadi itu terdefinisi dengan jelas. Makanya di sini definisi dari himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama dan atau dengan terdefinisi dengan jelas. Jadi jelas anggotanya siapa gitu. Tidak relatif kayak misalnya tadi hewan yang lucu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Tadi sudah anggota bukan anggota ya. Yang ketiga adalah cara menyampaikan himpunan. Nah, untuk cara menyampaikan himpunan ini ada 3 cara. Pertama adalah menyampaikan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, ini biasanya disebut metode tabulasi. Kemarin juga sudah Bapak berikan ini PPT-nya, tabulasi ya, metode tabulasi atau mendaftarkan. Contohnya adalah kayak gini. B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mendaftar anggota. Cara kedua adalah metode pembentuk himpunan atau notasi pembentuk himpunan. Metode bersyarat. Nah, ada syarat dan ada kalau nanti ada 2 contoh notasi pembentuk himpunan. Jadi ada syarat, ada batas. Nah, ada batas-batasnya. Jadi ada di batas kiri dan kanannya itu ada gitu. Nah, contohnya untuk menyatakan notasi pembentuk himpunan adalah B sama dengan, nah ini dibacanya X di mana X, nah sekali lagi Bapak sampaikan X di mana X di mana X-nya kurang dari 5 dan X-nya bilangan cacah. Nah, sekali lagi ya, X di mana X-nya kurang dari 5, X-nya bilangan cacah. Nah, X di mana X, ini bacanya X di mana X kurang dari 5, di mana X-nya bilangan cacah. Nah, Bapak ingatkan lagi, kamu harus mengingat bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit kalau mau gitu. Itu yang harus kamu kembali lagi gali. Bilangan asli mulai dari berapa? Bilangan cacah mulai dari berapa? Bilangan prima mulai dari berapa? Nah, bilangan komposit ada tuh, cari bilangan komposit kayak gimana. Bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan bulat. Kembali lagi kamu harus ingat bilangan-bilangan tersebut. Nah, ini dibacanya untuk menyatakan yang pertama tadi didaftarkan anggota-anggotanya, kedua dengan cara pembentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi X di mana X kurang dari 5, X-nya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah kan itu mulai dari 0 kan? Nah, Bapak sampaikan bilangan cacah mulai dari 0, bilangan asli mulai dari 1. Kalau tadi X kurang 5 benar, di sini 4 ya. Gitu. Nah, untuk yang ketiga ada metode deskripsi atau menuliskan dengan kata-kata. Nah, contohnya kayak gini, B sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Ini adalah 3 cara untuk menyampaikan himpunan. Boleh nanti di post aja videonya ya untuk menentukan atau misalnya menulis poin-poin penting dalam menyatakan himpunan atau cara menyatakan himpunan. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam himpunan. Nah, di sini macam-macam himpunan sebenarnya kemarin juga sudah ya. Ini Bapak sampaikan lagi, takutnya memang belum paham.
Nah, himpunan